syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul bertatap muka di majelis yang kita cintai ini, sekaligus tadi dalam rangka rutinitas keistiqomahan pengajian setiap malam Kamis, sekaligus tadi juga dikemas oleh syarikat baik untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti saya akan menyampaikan penjelasan dua hal. Ya, pertama kita ambil keistiqomahan pelajaran kita ini, supaya jangan terputus keistiqomahannya. Nah, baru nanti sedikit kita menyinggung tentang masalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya juga kita dapat berkah peringatan Maulid Nabi-nya. Nah, untuk itu saya mulai dengan kita ambil sedikit keistiqomahan pelajaran kita, yaitu kita mengenal Al-Asma'ul Husna. Insyaallah di malam hari ini sampai kepada pembahasan nama Allah yang ke-85, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Wabil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram. Ini nama yang masyhur ya, karena sering dipanjatkan oleh guru-guru kita ketika beliau memimpin doa. Cuman biasanya di depannya ada yang nidahnya, ya Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram adalah nama Allah Ta'ala yang ke-85. Dzul Jalali wal Ikram artinya yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya dialah Tuhan yang memiliki sifat-sifat jalilah atau sifat kebesaran dan sifat-sifat karimah atau kemuliaan. Sifat-sifat Allah yang besar atau kebesaran tadi itu adalah seperti hayat atau hidupnya yang abadi. Kan salah satu sifat wajib bagi Allah adalah hayat. Artinya apa hayat itu? Hidup yang abadi, yang tidak kenal mati. Sifat hayat ini adalah sifat kebesaran Allah Ta'ala. Ini sangat berbeda sama kita. Kita sebesar apapun di dunia ini, kedudukan kita sesugih apapun, ujungnya pasti mati. Nah, kalau Allah itu tidak mengenal yang namanya mati. Di antara sifat kebesarannya pula yaitu ilmu. Jadi sifat kebesaran Allah itu ilmu. Artinya pengetahuan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terdinding atau yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu tidak ada ya, semuanya diketahui Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Iradat atau kehendak yang lurus termasuk sifat kebesaran bagi Allah Ta'ala. Nah, termasuk sifat kebesaran Allah lagi adalah iradat. Apa tuh? Allah Maha berkehendak, dan kehendak Allah selalu lurus. Jadi tidak ada bahasa kayak macam kita tuh, kita berkehendak tapi kadang-kadang ada yang bisa lurus, namun kadang-kadang lebih banyak yang terhalang ya. Di contohnya kayak kita pengen hidup berduit aja, nah, tapi kenyataannya ya, pas waktu ada berduit, tapi pas wayangnya kada berduit, nah, tidak bisa dikerutik. Sama lagi, kita tuh pengen hidupnya sehat aja sepanjangnya. Nah, pas wayangnya Allah bilang sehatlah, tapi kalau kata Allah aku bikin sakit, nah tidak bisa kita menolaknya. Itu tandanya kehendak itu ada yang lurus, ada yang kada.
Bahkan kalau Al-Mukarram Muhammad Bahir mengatakan kalau selama masih hidup di dunia ini sebenarnya lebih banyak kehendak kita itu yang tidak lurus. Karena biasanya kehendak kita tuh selalu dilandasi dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu kita itu biasanya di dunia ini lebih banyak tidak objeknya. Ya, ceklah pada diri saya. Ya. Kemudian semua kehendak Allah Ta'ala akan terjadi. Tidak ada yang terbengkalai atau kehalang-halang. Kudrat, nah kudrat ini termasuk sifat kebesaran Allah juga. Atau kuasanya Allah Ta'ala untuk mengadakan sesuatu yang mungkin atau meniadakannya. Nah, karena sifat kudrat ini ta'alluqnya adalah kepada perkara yang mungkin. Ya. Kalau Allah berkehendak perkara mungkin ada. Atau Allah berkehendak perkara yang mungkin ini tidak ada, maka tidak ada. Nah, ini juga termasuk sifat kebesaran dari Allah Ta'ala. Jalal maksudnya dari itu. Melihat, sama melihat. Kalau bahasa Arab basar. Dan mendengar, sama, ya. Sama basar. Allah Ta'ala dengan sekalian yang ada. Artinya Allah melihat, Allah mendengar dengan sekalian yang ada. Juga termasuk sifat kebesaran bagi Allah Ta'ala. Satu benda berwarna hitam umpamanya. Nah, kalau berbahasa warna kan tentu arahnya ke penglihatan. Kalau kita cuma sekadar melihat saja. Tapi kalau Allah hebatnya itu dua-duanya langsung terjadi. Saya ulangi, satu benda berwarna hitam umpamanya. Allah Ta'ala melihat akan itu hitam, di samping itu dia juga mendengar itu hitam. Jadi hitam itu walaupun warna, tapi bagi Allah, Allah mendengar suaranya. Beda sama kita. Kita cuma melihat, cuma tidak pernah mendengar. Ya. Warna apa itu? Makanya kan jangan heran. Di antara orang yang dibuka Allah karamati, itu dia bisa mendengar tasbih bebatuan. Padahal batu kan benda api. Nah, tapi bisa mendengar tasbihnya. Dia bersuara berbunyi. Kayak junjungan kita Rasulullah SAW pas berjalan tahu-tahu Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, bingung sahabat. Siapa dia Rasulullah? Rasulullah berbatuan pohonnya berbulu salam dengan aku. Nah, itu Allah bukan. Keramat atau mukjizat beliau. Kalau Nabi itu mukjizat, kalau wali itu keramat isi. Nah, itu ada makhluk bisa mendengar bebatuan, dedaunan dan lain sebagainya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat makhluk itu, Allah pun sekaligus mendengar suara yang tidak terdengar oleh kita. Penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala dengan sekalian yang maujud atau yang ada lain dengan penglihatan dan pendengaran kita. Setiap kita hanya mampu melihat hitam itu hitam atau putih itu putih. Namun kita tidak mendengar bagaimana itu hitam atau putih. Tidak dengar suaranya. Allah Ta'ala mendengar suara juga melihat dengan suara. Artinya suara itu juga Allah lihat gitu kan. Jadi kalau dibalik, kita melihat batu tapi tidak dengar suaranya, atau kita mendengar suara tapi tidak melihat wujudnya. Betul sekarang misalnya saya cakap, dengar suaranya, tapi terlihat tak kata-kata saya itu keluar. Tidak ada. Kalau Allah itu hebatnya langsung dua-duanya. Kalau Allah melihat benda, Allah mendengar suaranya. Kalau Allah mendengar suara benda itu, Allah melihat isinya. Nah, itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Ya. Itulah sifat-sifat kebesaran bagi Allah Ta'ala. Adapun sifat-sifat kemuliaan, dari misalnya kan kebesaran jalal. Nah, kemudian kan sambungannya wal ikram, dzul jalali wal ikram. Nah, al ikram itu tadi disebut sifat-sifat kemuliaan. Adapun sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Ta'ala
yaitu seperti memaafkan hamba-hambanya. Oh, jelas kita bersalah, lalu Allah dengan kemuliaannya berkenan memaafkan kita. Nah, itu sifat kemuliaan Allah. Ya. Padahal Allah Ta'ala mampu untuk menindak atau menghukum. Kecil sekali bagi Allah kalau melihat kita melanggar, ibaratnya langsung dihajar, itu langsung bisa. Tapi Allah lebih mengedepankan maafnya. Itulah makanya kita disuruh nyontok oleh Rasulullah sampai disebutkan dalam sebuah hadis, akhlaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian, kata Rasulullah, seperti akhlaknya Allah. Artinya dalam hidup ini kita akan berhadapan dengan orang yang membuat kita marah, membuat kita sakit hati, ya. Nah, sebenarnya di saat itu kalau kita mau menghajarnya langsung bisa. Tapi kalau kita nyontoh Allah, Allah tidak kayak itu. Memang sudah hajar. Yang ada Allah maafkan, ya Allah maklumi. Itu kalau dengan keluarga, nah itu kata bahasa Allah bersekumpuh sifatnya musamaha. Kita di zaman akhir ini kasihan anak-anak kita di media. Banyak yang hidup itu susah. Susah dalam arti kata memang banyak susahnya, rezekinya susah, gawiannya susah, perjalanan rumah tangganya susah, banyak urutannya. Ternyata yang menghalangi kenapa dia selalu berada di dalam kesusahan itu karena status dia adalah anak durhaka kepada orang tua. Makanya keberkahan itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka kata beliau, kepada kita kasihan dengan anak-anak. Maka daripada itu orang tua itu jangan memaksakan diri menuntut haknya yang merupakan kewajiban anak. Betul, yang merupakan kewajiban anak. Tapi hendaklah orang tua ini bersifat musamahah. Musamahah itu kalau bahasa bagiannya itu nyamanan, meringankan, memudahkan. Maksud bro, ya, kasihan anak. Jadi seakan-akan itu kita tahulah anak kita ini salah, ya. Kita tahulah anak kita ini bersalah karena tidak menjalankan kewajibannya kepada kita yang merupakan hak kita. Tapi kita disuruh memaklumi itu, disuruh dengan kekeh untuk menuntut dia harus tidak. Jadi seakan-akan dia berusaha sekuat tenaga. Ketika dia memang diberi Allah kemampuan, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi pas layaknya dia mungkin yang memakai bagian langgar-langgarkan itu, ada perintah kita tidak dilaksanakannya, ada larangan kita dikerjang-kerjangnya. Nah kita mudahkan, seakan-akan aku maklumi, aku maafkan. Nah kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, mudah Allah Ta'ala pelihara anak kita. Mungkin sekarang dia sifatnya masih mengecewakan kita, mudahan Allah terus perbaiki sehingga status kedurhakaan dia itu tidak ada. Kalau dia berstatus bukan anak durhaka, perjalanan hidupnya insya Allah pun ikuti keberkahan. Tapi kalau kita ngotot itu, kita kekeh, pokoknya nggak bisa kau, harus memenuhi hak-hak aku sebagai orang tua. Anak kita tidak mampu menjalankannya, durhaka berarti gini. Makanya sampai ada wali itu yang dapat mau anak, maksudnya itu dia mengukur gitu. Nah, kalau aku suruh nih kira-kira anak nih keberatan, timbul rasa dongkol dalam hati, dia ngerjakan juga, tapi dongkolnya ada. Itu berarti sebenarnya status dia durhaka. Maka saking sayangnya hati kekasih Allah ini tidak mau gitu kan, tidak mau bilang. Jadi diukur kalau ini kalau kira-kira dia kemakan, suruh nih, tapi sekira-kira dia kayaknya ya ada rasa malas atau rasa kulernya atau rasa kayaknya, tidak mau dia suruh. Kenapa? Karena kalau tetap dipaksakan, pasti dia jadi anak durhaka. Nah itu namanya musamahah. Macam itulah sifat Allah Ta'ala. Allah kalau saya menghadapi kita dengan kaku, pokoknya tidak bisa Allah, aku Tuhan. Kalau tidak bisa memaafkan, harus mengerjakan seperti usul. Mampus kita dari dulu sudah, ya. Nah, tapi lihat banyak terjadi. Mohon maaf yang bagian kita. Coba aja malam dong dalam hidup sehari ini. Pasti banyak pelanggaran yang kita lakukan. Kan pelanggaran itu dua isinya, yaitu perintah Allah ada yang kita tinggalkan, atau larangan Allah ada yang kita kerjakan. Tapi coba lihat macam mana keadaan kita. Ada Allah memutus nikmatnya? Tidak ada, ya kan? Nah justru semakin banyak melanggar, semakin lancar rezeki kita. Betul ya? Nah itu satu bukti musamahahnya Allah Subhanahu Wa Taala, memaafkannya Allah Taala. Nah jadi itu harus dicontoh gitu maksudnya. Ya harus dicontoh. Apa lagi? Di sini disebut
Padahal Allah Ta'ala mampu untuk menindak dan seperti menepati janji-janjinya. Allah tuh setiap kali berjanji pasti ditepati. Nah, cuman nanti paling-paling bentuknya berbeda. Ada yang memang Allah tepati janjinya sesuai dengan apa yang dijanjikan, namun ada juga kadang dialihkan Allah ke hal lain yang lebih penting, yang lebih bermanfaat untuk kehidupan hambanya. Ya, contohnya kayak Allah berjanji memperkenankan doa, kita berdoa mintanya duit, nah, atau kita lagi sakit mintanya sembuh. Kadang-kadang memang duit yang Allah kasih, kadang-kadang sembuh yang Allah kasih, kadang tidak. Duit tak dikasih-kasih, sembuh tidak, ujungnya meninggal dunia sampai mati, ya, meninggal, kan bisa kan? Lalu kita bilang, mana nih katanya, ya Allah berjanji ujung asal aku buktinya aku udah dapat kasih sembuh, mati di ujungnya. Nah, Allah alihkan bentuk pengkabulan itu kepada yang lebih bermanfaat untuk kita. Nah, jadi kita tidak mengetahui, kita minta duit tuh salah, ya Allah, apa kau minta duit itu tidak begitu gunanya, daripada duit aku kasih yang lain itu lebih bermanfaat. Apa? Anak kau hatinya lebih lunak. Oke, kira kata Allah, kalau aku kasih duit kau dihabiskan sama anak kau, dia macam tetap. Mana kau pilih? Biarlah aku kasih duit, tapi anak kau yang sebelumnya keras kepala aku bikin lembut, sebelumnya aku suka membantah kau, sekarang jadi kenur, biasanya bercakap kasar sama kau, sekarang dia jadi lunak. Mana lebih mahal ke Allah ketimbang aku kasih duit? Seakan-akan dia seperti itu, seakan-akan. Jadi urusan bentuk pengkabulan ini usah kita yang atur, biarkan Allah sendiri yang berperan. Kita cukup berdoa, dan berdoanya pun sebenarnya kalau bahasa ulama tasawuf bukan mengincar poin yang didoakan, bukan. Kita berdoa itu adalah dalam rangka beribadah. Kenapa? Karena doa itu yang nurul Allah. Ud'uni kan kalamnya amal, berdoalah kepadaku. Udah kita turuti perintah Allah itu. Urusan isinya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kabul nah ini mestinya macam itu. Kalaupun kabul bukan karena doa kita, kabul itu karena kemurahan Allah. Nah, itu yang bagus dari ulama. Jadi tugas kita doa, sudah doa saja. Nah, masalah isi sekali terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dengan kita menuruti perintah Allah, berarti kita sedang beribadah dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adabnya seperti itu. Memberi dengan pemberian yang besar. Allah tuh memberi dengan pemberian yang besar ini cocok dengan namanya asyukur. Allah maha bersyukur, Allah maha berterima kasih. Makanya Allah saking berterima kasihnya itu, mengupahnya itu di atas nalar. Ya, sebenarnya tidak pantas disebut upah, tidak pantas. Yang ada itu karunia. Ya, contoh. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Itu hadis ya, atau kama qala. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Kira-kira dunia seisinya itu sebagai upah atas jerih payah kita mengerjakan sholat sunat 2 rakaat itu pantas tak disebut upah? Dari pantas kan? Nah, 2 rakaat 5 menit cuma diupah pakai dunia seisinya. Ada ya, ada bahasa upah. Orang buruh tukang dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore 200.000 udah ada. Ya, uyuhnya begawi itu upah namanya. Nah, kalau kita 5 menit begawi tapi dunia seisinya, itu bukan upah kata ulama, itu namanya karunia. Nah, karunia Allah. Nah, itu kenapa disebut? Karena Allah maha bersyukur. Ibu nih banyak berbuat dosa, baik kuman dosa kita. Setiap hari begawi dosa. Sekali ibu mengunci kata-kata terakhir hidup ibu ini dengan 1 kalimat aja, maka lebur seluruh dosa itu. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Habis. Macam itu disuruh upah. Ya, seluruh dosa kita langsung habis. Orang kafir tuh misalnya umurnya 80 tahun Tuhan, hari-hari maksiat, berzinah dia, bunuh orang dia, mabuk dia, berjudi dia. Sekali beberapa detik sebelum meninggal, la ilaha illallah, kata dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mati, habis. Yang ada tulis. Nah, itu namanya karunia Allah. Nah, itulah
syakurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya. Itu jelas tidaklah kita ini melainkan berada di bawah naungan kasih sayang Allah, kecuali dicak mata kita bisa merasakan itu. Ya. Nah, dalam Al-Quran ada 2 kali nama Allah Ta'ala ini disebutkan. Dzul Jalali wal Ikram, ada 2 kali. Keduanya dalam surah Ar-Rahman. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, tiap orang yang ada di permukaan bumi akan binasa, dan kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yang kekal itu cuma Allah yang memiliki kemuliaan dan kebesaran, kebesaran dan kemuliaan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alinzu biyadal jalali wal ikram. Artinya lazimi oleh kalian menyebut ya dal jalali wal ikram ketika kalian berdoa kepada Allah Ta'ala. Termasuk yang harus disebut di saat berdoa ya dal jalali wal ikram. Kalau di apa tuh Fatihul Hadati ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya. Nah, ini tadi disebut ada 2. Yang satu lagi saya tidak disebutkan letaknya di mana. Nah, menurut sebahagian ulama, Dzul Jalali wal Ikram ini adalah Ismullahil A'zam. Apabila berdoa dengannya, maka akan lebih didengar oleh Allah. Jadi lebih kuat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian keimanan dengan Dzul Jalali wal Ikram, wallahu a'lam bishawab. Untuk pelajaran kita cukupkan, ya. Kemudian sedikit tadi saya sampaikan, kita singgung juga karena di malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, kita sedikit singgung juga tentang masalah Maulid Nabi. Kalau Nabi namanya Maulid, pembacaan kitab Maulid. Kalau wali namanya Manaqib. Padahal isinya sama, sesama cerita sebenarnya. Cerita kehidupan Nabi, Maulid Nabi. Kalau cerita kehidupan wali namanya Manaqib para wali. Yang diceritakan apa terserah, apapun yang terkait dengan beliau, mau ibadahnya, mau sifat-sifatnya, mau akhlaknya, mau nasihatnya, terserah. Nah, di malam hari ini untuk mengambil keberkahan Maulid, saya akan bacakan sebagian keterangan yang terdapat di dalam kitab Maulid Barzanji, ya, yaitu pada rawi yang ke-18. Dan Bapak Ibu insyaallah sering mendengarnya. Cuma untuk Barzanji di sekarang ini di Tungkal sudah jarang yang membacanya, kecuali orang Tuhan. Kalau di darat-darat masih gitu, ya, masih. Tidak apa-apa kita mengenang Rasulullah melalui sifat-sifatnya. Itu disebut syama'il, ya, yaitu pada rawi yang ke-18. Apa bunyinya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Artinya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sangat pemalu. Rasul itu salah satu sifat itu pemalu. Digambarkan saking pemalunya Rasul itu kayak perawan, bahkan lebih pemalu dari perawan. Bagaimana bentuk pemalunya? Rasulullah itu kalau di dalam rumah, walaupun sulangan, walaupun di dalam kamar, tidak mau membuka aurat, saking pemalunya. Jadi beliau tetap memenuhi hak Allah, yaitu beliau akan menutup aurat yang menjadi hak Allah, sedangkan laki-laki auratnya adalah di antara pusat dan lutut. Nah, jadi kalau kita mau mencontoh Rasulullah di dalam rumah, masih dulu jangan membukakan aurat. Ini tidak. Kalau sudah di depan apa namanya itu manusia, wah kayak ambilkan haram, kalau bajunya mahal-mahal, seragam,
walaupun entah berapa kali cicil. Karena tersinggung budak, ini insya Allah lunas semua. Insya Allah saya yakin lunas semua. Ya, kalau di rumah buat gitu. Sekali sembahyang, bertelepon cuman selawat ada, cukupan ada. Iya. Maka teleponnya sudah dilakukan belum? Masya Allah, rupanya itu telepon adalah telepon mas kawin kemarin dengan seperangkat alat sholat. Sudah berapa lama sekali? Sudah 30 tahun yang lalu. Wah. Jadi telepon itu sekarang menjadi lebih sempurna. Kenapa? Karena terdapat peta dunia. Ada Pulau Jawa di situ. Ada Pulau Kalimantan. Jangan-jangan ada IKN gitu. Saking lama saya bikin sultan aja. Nah, wal tawadu, dan Rasulullah itu juga sangat rendah hati. Tawadu. Di mana gambaran ketawaduan beliau? Yaksifuna lahu, beliau mengesal sendiri sandalnya. Jadi kalau sandal Rasulullah terputus, beliau sendiri menjahitnya. Nah, artinya Rasulullah bisa ngesal sepatu. Wah, kalau bangsa kita, padahal beliau kan bisa dikatakan pemimpin dunia. Wah, kayak raja selain itu. Sama kita macam itu. Dia wayar kamu baru, dan beliau menambal pakaiannya. Nah, berarti Rasulullah pakaiannya pun ada tambalannya. Itu saking sederhananya hidup beliau, tidak ada gengsi macam kita. Kita ini makanya saya katakan bernukuran kalau ini kita nanti di pada masyarakat itu bisa mengaku di pas tesnya. Macam mana tidak berarti pada masyarakat hisab nanti. Itu baju kita di rumah saja berproses. Saya yakin ada baju yang dipakai cuma sekali waktu itu. Jangan-jangan ada baju yang pakai cuma sekali waktu istri sampai sekarang ada apa pakai. Ini bohong baju itu. Atau mungkin dimakai kaya. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Kumantus alunna yaumaidin anil na'im." Kelak kalian itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah berikan. Makanya itu Bapak yang dirahmati Allah, usahakan nikmat Allah itu sekali malam pakai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibarat baju yang saya sebut jarang-jarang tadi, oke lah kalau memang nasibnya segitu. Yang sering dibawa beribadah justru bagi yang, mohon maaf lahir batin, yang lebih buruk dari yang lain-lain. Sama kayak begitu, duit itu paling berkah itu justru duit 1.000-2.000 dan sering masuk ke dalam masjid. Yang 100.000 dah jadi mau kalau betul kan? Nah, yang jadi berkahnya justru duit-duit yang nilainya rendah itu yang paling banyak berkahnya. Sudah urusan sumbangan mulai itu berkeliaran 2.000. Ya, 100 saya bilang tak bohong, ini melingkup di dalam dompet. Ya betul kan? Nah, masa itu baju baru kita kasih nasibnya. Tidak semua dibawa pengajian, tapi kalau sudah acara pengantin baru dia baru pakaiannya ada sedikit pamer gitu. Ya. Nah, maksudnya itu yang dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya sesekali pakai minimal buat sholat 5 waktu. Ya, kalau pengajian ya tengoklah keadaan yang memamerkan pakaian yang indah yang mahal biasa. Soalnya nanti kalau kebanyakan jamaah itu seorang susah, nanti dikhawatirkan menyakiti hati mereka. Nah, tidak apa-apa lah kita sama mereka. Jadi pamerkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berukur. Jangan nanti menentang hadis diri masa itu. Berarti Ustaz, perhiasan kita, pakaian indah kita, yang mahal kemudian dipakai ke pengajian bagus ya. Bagus, akhirnya besok soal pengajian 20 mayam dipakai kalau sengaja belum tangan diangkat buat mukul gendang. Kata kawan itu suara gendang, lain bunyi rupanya emasnya berhenti. Masya Allah. Jadi pas banyak orang ngaku kami itu tahadus binikmat. Padahal bukan tahadus binikmat, mamer. Berhati-hati yang sedikit. Dan beliau memerah kambingnya. Rasulullah memerah sendiri kambing, susu kambing untuk minum air, memerah dewe. Kalau gitu kan sekarang nggak usah kayak memerah kambing tinggal dilihat aja. Ada kambing. Beliau melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Khairukum min ahlikum wa ana khairukum min ahli. Itu ya, itu hadis kalau tidak salah.
sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Jadi kalau nak tahu kebaikan kita tuh jangan ke orang yang merasakan hari-hari berkumpul sama ibu, anak bini kita. Kalau kita ibu tuh laki sama anak ibu, terus siapa yang ada di rumah itu, maka berperilakulah yang baik kepada mereka. Mereka yang harus didahulukan untuk berbagi. Karena memang kita mau apa yang batin. Kalau sudah ke orang baru kita bisa kan. Kalau amat baik, royal, saat kali rumah dewek, lah haula wala quwwata illa billah. Kasar, oleh setengah mati pula, bukan hitungan pula tuh. Nah, sama keluarga dewek yang ada di rumah. Nah, kembali ke anak ini. Kalau tidak binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai orang-orang fakir miskin dan duduk bersama mereka. Suatu hobi justru duduk bersama orang fakir miskin. Apa manfaatnya? Nah, kalau bahasa Al-Imam Qutbul Aqwan Sayyidina Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, atau yang kita kenal dengan Masih Saman Al-Madani, dapat salah satu nasihat beliau ketika disuruh melazimi kumpul sama fakir miskin. Ternyata manfaatnya itu sekurang-kurangnya dulu. Apa itu? Pertama, menjadikan hati kita qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang. Jadi kalau kita merasa kita ini mohon maaf hidup susah, tapi ketika kita berkumpul sama fakir miskin, maka akan kita dapati mereka jauh lebih susah daripada kita. Maka dengan seperti itu akhirnya kita terpuaskan dengan yang ada. Ya, alhamdulillah, rupanya itu masih lebih nyaman daripada orang lain. Kalau begitu ya Allah, aku puas. Kenapa? Karena kita dapat pembanding seolah kita. Memang urusan dunia kan yang ke bawah. Nah, itu berarti sama dengan nasihat kebalikannya. Nasihat kebalikannya berarti jangan tapi hobi berkumpul sama orang sugih. Soalnya kalau kita hobi berkumpul sama orang sugih, qanaah itu dicabut, diganti dengan tidak puas. Karena kita pasti pengen memiliki sesuatu yang kita tidak punya, yang sesuatu dimiliki oleh orang sugih. Jadi gue pengen kebayang-bayang. Itu kalau bangsa agak nekat, jadi berapa sama lakinya gue ya? Bang kumpul sama anak tukang si anak tukang gila banget. Jadi kumbang gelang ya, masya Allah, beli makan bulan kobra. Bisa. Kalau nilai kalau bangsa 20-30 malam ada tukang. Masa boleh cari yang masuk kayak itu pasti bakal nolong kayak apa gitu. Bisa, ya. Nah itu kalau masalah punya duit yang mana? Oh ya rumahnya isok itu tukang di toko. Kalau ada punya, ada umur lakinya. Ya Allah, kalau lakinya minta aku minta ini pula, maka aku cinta sama dia. Terus aku kasih orang nanti bisa. Ya, nah kemana cara mendapatkan itu lakinya? Pasti bisa dijual pula. Bisa ya. Nah ayah kita pengen kepala laki buat gara-gara terkumpul sama orang sugih tadi itu. Nah, beliau menjenguk satu dari qanaah. Yang kedua, sifat yang baik Allah tanamkan ke dalam hati kita di saat kita hobi duduk sama fakir miskin adalah support terhadap dunia. Tidak tapi cinta dan ambisi dunia tidak tapi lagi seakan-akan cukuplah seadanya, asalkan dapat penghasilan, bisa menegakkan punggung, makan serumahan cukup, nyapalkan anak cukup, selesai sudah. Baik beraya maka bang melihat yang ada pun baik ada terpakai gitu. Nah, coba kalau orang ambisi tidak ada, tidak mau kalah dengan tetangganya, tidak mau kalah dengan kawannya, nah, punya juga terus. Nah itu orang yang jelas-jelas tidak support penyarannya itu. Nah kapan kita bisa dapat sifat mulia qanaah sama support ini? Kalau kita hobi duduk sama fakir miskin, ya. Menjenguk orang-orang sakit di antara mereka. Nah, beliau juga termasuk hobi menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir dan tidak membiarkannya fakir. Nah, ini termasuk sifat Rasulullah yang beliau itu kalau lihat orang fakir itu, kalau bisa beliau itu menghilangkan kefakiran dengan membantu, beliau bantu. Sekurang-kurangnya kalau tidak, beliau kurangi kadar kefakirannya. Makanya kita pernah dengar satu cerita di saat sahabat itu yang tidak punya apa-apa datang ke rumah Rasulullah minta bantuan.
Rupanya Rasulullah pun dalam kondisi bokeh, tidak punya apa-apa, tapi saking kepengen itu, tidak mau membiarkan kepakai orang, beliau pesan dahinya aja, dia pergi ke pasar, ambil apa yang mau, setanya yang dibutuhkan, nanti bilang sama yang punya toko tuh yang bayarnya aku. Nah kita sanggup nggak macam itu? Kalau kita langsungnya bukan kau susah, pun susah juga, pergi kau beli kepala aja, seakan-akan itu kalau kita Rasul itu tidak mau macam itu. Nah berat kita. Kalau kita oke lah, andai kan memang tidak bisa dulu ikut sekurang-kurangnya kita doakan aja. Kita maaf dari bagian dua ya, aku betul kesusahan ini. Tapi ya aku doakan mudah-mudahan lebih susahnya cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya gitu. Nah kemudian banyak baru ma'darah, wallahu a'lam bishawab. Selesai. Jadi mak ajar rahmah lain mana saya sudah maaf. Jadi takut saya tambahin ini lempar di regulasi nanti. Nah jadi dapatkan pengajian dari Istiqomah dapat, cerita maulid juga. Nah, mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ilmu manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal